Selamat datang di konten fotografer terakhir. Saya Anggi Prastio dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir di konten ini. Oke, mari kita mulai. Di kesempatan kali ini sedikit saya jelaskan terlebih dahulu untuk beberapa video yang tayang ke depannya nanti. Konten fotografer terakhir ini akan mengalami perubahan. Konten monolog ini akan tayang dengan format audio seperti ini. Tidak direkam menggunakan video visual seperti biasanya. Saya tidak muncul, hanya sebatas thumbnail dan audio ngoceh saya seperti ini. Gini, bukan tanpa sebab. Di akhir bulan April sampai di bulan Mei ini, Job Apro sedang rame-ramenya, ya ampun. Sehingga banyak kerjaan yang wajib diselesaikan. Supaya konten ini tetap konsisten, saya mengambil keputusan untuk konten audio seperti ini terlebih dahulu. Karena melihat bulan Juni dan Juli juga sama ramenya jobnya. Yang penting tetap upload. Mau ada yang nonton ataupun tidak, mau ada yang dengerin ataupun tidak, saya hanya berusaha konsisten untuk konten saya ini. Lagian yang mendengar konten seperti ini biasanya teman-teman seperjuangan, yaitu vendor-vendor wedding, khususnya wedding photographer lah. Sehingga mungkin bisa kalian nikmati atau mendengar konten seperti ini sembari ngedit foto ataupun video. Ya sebagai teman ngoceh aja. Karena setiap kali saya ngedit, saya juga sering ngedengerin podcast atau siniar-siniar supaya serasa ada temen yang lagi ngobrol aja seperti ini. Target saya menjaga konsisten walaupun harus merubah format kontennya. Percayalah, membuat konten monolog seperti video-video sebelumnya itu walaupun terlihat ringkas ya, tapi benar-benar membutuhkan fokus ekstra. Yang penting saya tetap konsisten dulu saja. Amin amin amin. Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini. Gini, di awal-awal karir fotografi saya di tahun 2010 ke 2016an, ketika brand vendor saya saat itu masih dengan nama personal yaitu Anggi Prastio, saat itu menuntut ilmu fotografi sangatlah penting menurut saya saat itu ya. Mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar ataupun workshop untuk menambah wawasan baru ataupun ilmu baru itu sangatlah penting. Di sini kita bicara di zaman konten kreator belum seramai sekarang ya, 2010 ke 2016. Belum banyak di platform YouTube ataupun Instagram, Reels membahas seputar fotografi. Jadi mengakses informasi fotografi itu belum mengalami keterbukaan seperti era sekarang. Dan salah satu informasi yang didapat untuk menambah referensi adalah ikut workshop ataupun seminar. Dan era-era itu, era-era 2016an itu menurut saya seminar ataupun workshop itu terasa sangat-sangat menyenangkan. Karena bertemu dengan sosok fotografer idola yang menginspirasi saya. Sayangnya dulu saya jarang minta foto bareng-bareng gitu sih. Nyeselnya. Jadi gak punya momen atau kenangan-kenangan lewat gambar bareng mereka-mereka. Lalu ada momen di mana job saya sudah mulai rame di 2015-2016an. Nama mulai dikenal di daerah domisili saya yaitu di Klaten. Nah, di sini ada pertanyaan
di fase ini ada pertanyaan yang tidak pernah ada pembahasannya ketika saya mengikuti workshop ataupun seminar. Ataupun saat saya browsing-browsing di YouTube pun saya tidak menemui jawaban dari pertanyaan ini. Yaitu sikap apa yang harus diambil ketika job sedang ramai-ramainya. Karena ketika dulu saya sering mengikuti seminar ataupun workshop, itu ada dua jenis pembicara. Pembicara yang membahas teknis dan pembicara yang membahas bisnis. Atau speaker yang membahas teknis ataupun speaker yang membahas tentang bisnisnya. Nah, dulu saya masih menekankan untuk mempelajari teknik-teknik fotografi. Jadi yang saya ikuti ya workshop yang nanti ada hunting fotonya atau membahas keperluan-keperluan teknis fotografi itu. Kurangnya referensi membangun bisnis adalah salah satu keterlambatan saya. Dulu saya prinsipnya selama hasil foto saya semakin bagus, job juga akan datang semakin ramai. Pikir saya dulu seperti itu ya. Dulu pikir saya fotonya bagus, hasilnya juga akan tambah bagus, jobnya juga akan rame seperti itu. Enggak salah juga. Maksud saya adalah ada hal-hal lain yang tetap harus dipelajari selain keterampilan teknisnya. Salah satunya adalah building bisnisnya atau membangun bisnisnya atau membangun manajemen bisnis dan timnya. Itu jangan lupa timnya juga. Kita flashback dulu. Karena nama brand saat itu masih nama personal saya, yaitu Anggi Prastio, banyak klien yang request untuk saya yang memotret langsung. Besok yang berangkat Mas Anggi sendiri kan, besok yang motret Mas Anggi sendiri kan, besok yang ngedit Mas Anggi sendiri kan, bla 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 bla. Yang mana jika itu saya iyakan atau saya turuti, berarti dalam satu hari sesiang itu saya hanya bisa menerima satu job saja. Dan menurut saya itu bukan pilihan yang tepat. Karena saat itu kuantitas job atau jumlah job diperlukan untuk menutup biaya bulanan ataupun cicilan hutang saya saat itu. Kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi mungkin ada yang bisa langsung untuk dalam sehari hanya menerima satu, bisa juga karena kebutuhan-kebutuhan lain kita menerima beberapa job. Itu tergantung pilihan kita saja. Kalau sekarang di Apro itu maksimal kami hanya mengerjakan 2 event wedding dalam satu waktu. Katakan pagi sampai siang itu hanya menerima 2 job saja. Bukan karena menolak rezeki, karena saya tidak mau ambil pusing saja, tim juga biar kerjanya juga enak. Tapi masih ada sih beberapa yang sisa-sisa akhirnya mungkin karena sudah terima 2 job, tapi dari pihak vendor mengupayakan juga ngejob di kami, di Apro. Itu pun juga dengan catatan saya yang berangkat. Karena untuk 2 job itu sudah, 2 job awal itu sudah dari tim Apro sudah menyediakan fotografernya. Jadi sebenarnya saya itu hanya pelengkap untuk vendor ataupun vendor mua, dekor yang berhubungan dengan kerjasama relasi bisnis itu nanti yang saya handle seperti itu. Nah, balik lagi ke flashback tentang nama personal, nama brand personal. Itu pun ya saat saya masih menggunakan nama personal yaitu nama Anggi Prastio, masih semuanya saya kerjakan sendiri. Mulai dari admin, balas chat klien, motret, ngedit, ambil cetakan, bla 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 bla. Sehingga belajar bisnis fotografinya pun juga mengalami keterlambatan. Karena semua saya kerjakan sendiri. Jadi saya
kurang banyak waktu untuk mempelajari sisi bisnisnya. Hingga di tahun 2017, saya menemukan suatu gagasan bahwa ternyata bisa motret dan bisa hidup dari motret itu dua hal yang berbeda. It's a two different thing. Ya ampun. Gini, bisa motret itu ya memahami teknis fotografinya, dan bisa hidup dari motret adalah tentang bisnisnya, tentang jualannya. Menurut saya seperti itu. Tepat saat itu momen dimana ada rezeki untuk membuat studio di tahun 2017. Terbesit untuk mulai fokus berbisnisnya, sembari nantinya ikut membangun tim juga. Inilah salah satu alasan Apro lahir. Oh ya, untuk kalian yang baru menonton ataupun sebatas mendengarkan di video ini, perkenalkan, saya Anggi Prastio, owner dan founder dari Apro Foto Cinema dan Apro Studio Klaten, kedua brand vendor fotografi yang berdomisili di area Klaten. Apro Foto Cinema di bidang wedding fotografi dan Apro Studio untuk ranah fotografi studio seperti wisuda, pre-wedding indoor, maternity, foto keluarga, foto grup, bla 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 bla. Oke, balik ke topik. Dan di saat Apro lahir, semua seperti kembali ke nol. Rebranding itu ya ternyata tidak semudah mengganti nama saja. Rebranding itu ternyata tidak semudah kita mengganti nama. Harus mulai mengenalkan ulang, mulai menyusun strategi, mulai belajar manajemen finansialnya dan manajemen tim, karena sudah menjadi perusahaan ya. Walaupun perusahaan kecil-kecilan, tapi saya sudah menyebut Apro itu sebuah perusahaan. Walaupun semuanya itu mengulang dari awal, untungnya saja masih ada dana silang dari sisa-sisa job Anggi Prastio. Masih ada beberapa job peninggalan dari brand personal Anggi Prastio. Nah, ini kesalahan saya saat itu adalah tidak menciptakan akun baru untuk Apro. Maksudnya ya Anggi Prastio-nya tetap ada, lalu membuat brand satu lagi yaitu Apro Foto Cinema untuk fokus di feed Instagram wedding. Nah, saat itu saya tidak. Saya saat itu hanya sebatas mengganti nama dari Anggi Prastio ke Apro Foto Cinema. Sehingga mungkin algoritma Instagram atau klien-klien yang mencari Anggi Prastio kebingungan. Ada klien yang akhirnya ketemu lagi, ada juga yang tidak berhasil bertemu, saya yakin itu. Dan keyakinan saya saat itu banyak yang akhirnya mungkin mencari vendor lain, karena saya pun tidak mengumumkan secara konsisten bahwa saya berganti brand dari Anggi Prastio ke Apro Foto Cinema. Perlu waktu setidaknya 1-2 tahun untuk Apro memiliki tempat di persaingan fotografi Klaten saat itu. Dan akhirnya job sudah mulai kembali ramai di 2018 akhir menjelang 2019. Sebelum 2020 terhantam pandemi. Dan saat nama Apro sudah mulai dikenal, tidak ada lagi tuntutan untuk saya, Anggi Prastio, yang berangkat motretnya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan nanti yang berangkat Mas Anggi sendiri toh, kayak tadi tuh udah nggak ada. Karena klien sudah tahu Apro itu vendor wedding fotografi yang bersifat company atau tim atau perusahaan. Yang berangkat motret ya tim inti Apro ataupun tim freelance-nya Apro, bukan Anggi Prastio saja. Sehingga sebenarnya berapapun job masuk bisa dihandle selama ada fotografernya. Jadi ini adalah salah satu cara saya atau sikap yang saya ambil
ketika job sedang rame-ramenya. Memikirkan ulang bagaimana caranya biar job yang sedang bergulir tadi dengan nama Anggi Prasetyo bisa saya terima. Saat itu seperti itu. Saya belum memikirkan bahwa bahkan mungkin Anggi Prasetyo sebenarnya mungkin bisa dijadikan nama brand secara tim ya. Kayak misalnya ada beberapa brand vendor ternama di Jogja ataupun di Solo, dengan menggunakan nama pribadi pun yang berangkat tim pun sebenarnya oke-oke saja. Saat itu saya hanya berpikiran hanya sebatas, wah kasihan kalau nanti taunya dari ekspektasi klien tuh karena ngejob Anggi Prasetyo yang berangkat ya Anggi gitu. Saya yakin di setiap daerah ada kasus seperti saya, di setiap kota ada kasus seperti saya. Walaupun tidak semua, tetapi pasti ada. Karena mungkin banyak di antara kita pasti memulai brand dengan nama personal. Untuk awal-awal karir motret ataupun baru belajar fotografi wedding, itu pasti akun Instagram ataupun cara kita berkenalan dengan klien ya dengan nama personal pasti ya. Mungkin apa yang saya utarakan ini ada yang bisa diambil referensinya, dan apa yang saya utarakan inilah jawaban saya tentang sikap apa yang harus diambil ketika job sedang rame-ramenya. Yaitu tadi building tim, building bisnisnya, mulai membangun timnya dan mulai membangun bisnisnya. Mulailah mempelajari bisnis-bisnis fotografinya. Apalagi fotografi sebenarnya kan bukan hanya di wedding ya. Kita bisa jualan semua karya kita di berbagai platform. Nah ini juga yang saya mulai melirik ya. Shutterstock untuk passive income. Saya juga beberapa waktu yang lalu ambil kelas Shutterstocknya Mas Bima Aditya. Salah satu idola saya dalam fotografi dan public speaking. Public speakingnya Mas Bima itu ya jago sekali, luar biasa, kagum, mengagumkan. Saya tidak menutup semua kemungkinan yang akan datang kepada saya. Saya datang dari latar belakang memotret untuk bertahan hidup. Jadi endingnya selalu tentang jualan, endingnya ya cari uang dari fotografi. Termasuk pun dari YouTube ini, semoga juga menghasilkan, amin amin amin. Semoga kebayang maksud saya tentang judul job wedding rame ini. Sikap yang harus diambil ketika job sedang rame-ramenya harus seperti apa. Ini salah satu sharing dari saya. Dan alhamdulillah puji Tuhan, sampai di titik ini saya masih bisa survive di dunia persilatan wedding Klaten. Di sini saya bermaksud sharing pengalaman saja. Saya tidak bermaksud ngajari atau sok gurui. Siapalah saya. Jika kita berbeda pendapat, bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, cukup sampai di sini dulu meracau saya seperti ini. Maaf jika kepanjangan audio videonya. Saya Anggi Prasetyo dan sayonara.